Assalamualaikum Adel, selamat siang. Iya, waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Adel hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat? Sehat. Sudah nyaman duduknya Adel? Oke, kalau belum nyaman, dinyamankan dulu biar rileks, tenang gitu ya. Baik, sekarang kita mulai. Baik, Adel, terima kasih atas kedatangannya hari ini untuk melaksanakan konseling. Di sini namanya konseling individu, di mana nanti kita akan melaksanakan secara individu. Hanya ada Bu Justin sama Adel, gitu ya. Kemudian di sini juga ada asas kerahasiaan ada. Jadi nanti setiap apa yang Adel sampaikan atau apa yang Ibu sampaikan itu yang tahu hanya kita berdua, gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita bahas di konseling hari ini kemudian bisa terdengar atau orang lain bahkan sampai mengetahui permasalahan tersebut gitu. Kemudian untuk konseling hari ini waktunya itu 30 menit, dimulai dari sekarang ya 30 menitnya. Jadi nanti Adel bisa bebas untuk bercerita tentang apa yang menjadi kendala Adel, apa yang menjadi permasalahan yang Adel alami gitu ya. Baik, mungkin di sini hari ini kan ada ujian gitu ya. Terus Adel dari ujian tersebut selain ujian di sekolah ada kegiatan lain kah atau ada kesibukan lain Adel? Ada ikut organisasi gitu kan saya. Jadi memang kayak menjelang PAT ini tuh juga sibuk organisasi itu. Jadi kayak kurang persiapannya. Baik, tadi Adel menyampaikan bahwa kurang persiapan gitu ya, terus ada organisasi atau mengikuti kegiatan organisasi. Kira-kira kalau Bu Justin boleh tahu, Adel mengikuti organisasi apa di sekolah? Organisasi makna tuh bersama pasti. Kalau yang makna itu apa? Makna tuh mensupport peran, tapi saya itu kan diisi kayak sendiri yang mengharuskan untuk buat kuliahnya, buat nanti di UPL gitu. Baik, paham. Berarti memang kegiatannya tuh di sekolah juga padat gitu ya. Baik, dari yang Adel sampaikan tadi, Adel juga mungkin ada terbesit. Tadi ada kalimat bahwa ada kegiatan yang benar-benar padat gitu ya. Kemudian kalau misal ada tugas juga atau sering keteteran atau bagaimana? Sering keteteran sih, jadi kayak ngerjainnya tuh biasanya hampir satu deadline. Baik, nada-nadanya ada juga tadi masih merasa kebingungan terkait sebenarnya permasalahannya Adel ini lebih fokus kemana gitu ya. Baik, Ibu memahami apa yang disampaikan Adel, apa yang menjadi perasaan Adel saat ini. Adel merasa ini perasaannya menjadi agak terbebani nggak terkait Terbebani banget. terbebani banget ya? Iya, soalnya kan mikir juga gitu. Nanti waktu saya tuh buang sia-sia gitu. Baik, waktunya juga terbuang sia-sia. Adel menyampaikan itu kepada Ibu. Baik, di sini kita akan membahas permasalahan Adel gitu ya. Adel tadi kan menyampaikan bahwa mengikuti organisasi, kemudian juga ada kegiatan lain gitu. Kemudian Adel apakah selain di sekolah, selain mengikuti organisasi juga adakah Adel juga mengikuti les tambahan di luar? Enggak. Enggak ya. Berarti setelah pulang sekolah biasanya Langsung pulang. langsung pulang. Mungkin Adel boleh deh menceritakan ketika pulang sekolah ada mungkin kegiatannya di rumah ngapain aja, boleh diceritakan kepada Ibu. Jadi waktu pulang sekolah itu kita harus asar. Iya. Pulang sekolahnya itu nggak langsung, biasanya nggak langsung pulang, soalnya itu biasanya ada kayak kerja kelompok, kalau nggak ada rapat organisasi gitu, bahas tentang yang diperluin buat organisasinya. Nah, biasanya itu mentok-mentok
pulangnya itu kan jam 5, kalau enggak ada maghrib itu biasanya udah pulang. Nah habis itu kan capek, jadi masih harus bersih diri buat sholat, terus mengerjakan pekerjaan rumah. Biasanya disuruh kayak bersihin, nyapu ngepel dulu, habis itu free bebas. Terus di rumah, di kamar biasanya itu nggak ngapa-ngapain, bingung gitu mau ngapain. Sebenarnya juga banyak tugasnya, misal hari ini ada tugas ini, tapi saya itu tidak punya tidak punya keinginan yang sangat lebih untuk melakukan tugas tersebut. Jadi tugas itu selalu keteteran dan dikerjainnya H-1. Baik, tadi Adel juga menceritakan kepada Ibu bahwa ada yang Ibu catat pulang sekolah juga ada kegiatan organisasi. Kemudian kalau misal pulang dari sekolah, biasanya kalau misal kegiatannya full di sekolah, pulangnya maghrib. Habis itu ada kegiatan juga, biasanya bantu-bantu mama di rumah gitu, ada nyapu, ngepel gitu ya. Kemudian kalau misal ada tugas nih, biasanya banyak tugas itu ada masih belum punya keinginan untuk menyelesaikan tugas tersebut, benar begitu? Baik. Tadi ada menyampaikan belum mempunyai keinginan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya gitu ya. Bisa disimpulkan bahwa permasalahan yang Adel alami ini tergolong dalam prokrastinasi akademik gitu. Jadi sebenarnya Adel mau untuk mengerjakan tugas-tugasnya, akan tetapi kalau misal ada deadline misal deadline-nya itu seminggu, nah Adel ini biasanya mengerjakannya mepet-mepet sama deadline, benar begitu? Baik, jadi Adel permasalahannya tadi prokrastinasi akademik itu. Baik, mungkin Adel boleh menulis di sini di kertas yang sudah disediakan sambil kita merumuskan permasalahan yang Adel alami gitu ya. Boleh ditulis namanya, nama panggilan boleh. Oke. Kemudian Adel tadi menyampaikan bahwa permasalahannya prokrastinasi akademik gitu ya. Berarti permasalahannya di sini prokrastinasi akademik Adel. Ya, akademik. Gitu ya. Kemudian dari prokrastinasi akademik ini yang memunculkan prokrastinasi itu apa kira-kira kalau menurut Adel? Rasa malas. Boleh, rasa malas ditulis di sini, rasa malas. Kemudian apa lagi? Ada kegiatan organisasi tadi ya. Capek. Boleh. Capek, kemudian jadi dari rasa malas, kemudian ikut organisasi, pulang di rumah sudah capek gitu ya. Berarti selanjutnya dari kedua ini Adel tadi akhirnya melaksanakan prokrastinasi akademik karena sering menunda tugas dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebenarnya ada juga tugas yang diselesaikan tepat waktu, tetapi dari kedua ini memunculkan rasa malas dan capek. Kemudian Ibu pengen tanya ke Adel, konsekuensi dari Adel melaksanakan prokrastinasi akademiknya apa kira-kira? Dari itu tugasnya itu jadi nggak maksimal kerjanya, karena kan buru-buru jadi mepet, jadi nggak maksimal kalau bisa maksimal. Terus juga kan biasanya nyontek ya, jadi itu apa yang dikerjain itu sebenarnya nggak masuk ke otak gitu. Baik, di sini juga pada dasarnya Adel sudah mengetahui mau konsekuensi yang saya dapatkan dari saya prokrastinasi akademik itu apa saja. Misal kerjaannya tidak maksimal, boleh ditulis di sini Adel. Kerjaan tidak maksimal. Kemudian tadi ada apa? Karena menyontek itu tadi ya. Yang paling parah tuh yang mana? Kerjaannya tidak maksimal ya? Atau ada itu
ilmunya nggak masuk. Boleh ditulis kerjaan tidak maksimal dan ilmu yang didapatkan itu tidak masuk, benar-benar masuk dalam otak gitu ya. Mungkin kalau misal Ibu boleh tahu nih, kalau misal ada dalam tugas-tugasnya nih prokrastinasi akademik, mungkin ada yang mata pelajaran apa yang biasanya ada mungkin agak keteteran untuk mengerjakannya, kemudian melaksanakan prokrastinasi? Hampir semua sih. Hampir semua. Iya. Oke, hampir semua ya berarti. Kalau akhir-akhir ini ada sebelum ujian kemarin? Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Indonesia, matematika, terus SKI, kayaknya itu aja. Ada 3 mata pelajaran ini ya berarti yang memang ada benar-benar agak mepet-mepet sama deadline gitu. Mungkin kalau Ibu boleh tahu lagi nih, waktu bahasa Indonesia, matematika sama SKI ini, kalau SKI kan kita memang perlu hafalan dan pemahaman yang khusus ya. Kalau bahasa Indonesia pun hampir mirip kayak gitu. Kalau matematika kan memang ada hitungan atau mungkin ada kurang menyukai mata pelajaran tersebut ketiga mata pelajaran ini atau tidak, atau gimana? Mungkin paling nggak suka matematika sih. Matematika. Kenapa tuh kalau matematika? Soalnya saya ngerasa emang nggak bisa gitu. Dan gurunya itu kayak kurang menjelaskan gitu. Jadi saya juga mau memahami itu bingung dan males. Baik. Tadi Ibu menyimpulkan nih, Adel tadi bilang kalau di matematika ini gurunya kurang menyenangkan. Terus ada 2 deh, gurunya kurang menyenangkan sama terlalu susah karena banyak rumus-rumusnya gitu ya. Sekarang ada juga kelas 11 gitu. Itu matematikanya mungkin semakin kesini semakin sulit gitu. Boleh. Mungkin di sini ada juga bisa ditulis nama 3-nya di bawahnya capek ini. Itu karena mungkin gurunya kurang menyenangkan. Gurunya kurang menyenangkan. Baik. Tadi dari prokrastinasi akademik, boleh Ibu bantu baca ya? Ya. Jadi tadi permasalahannya ada prokrastinasi akademik gitu. Kemudian perilaku yang muncul itu dari akibat prokrastinasi karena kerjaan tidak maksimal gitu. Kemudian ada ilmu yang didapat itu kurang masuk dalam otak, ilmunya itu nggak nyampe gitu. Kemudian yang memulai dari prokrastinasi akademik itu ada rasa malas, kemudian ikut organisasi pulang-pulang sudah capek gitu. Terus di rumah juga bantu kegiatan di rumah, misal disuruh mama untuk nyapu, ngepel gitu. Terus masuk kamar sudah capek, sudah aduh bingung mau ngerjain apa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tadi juga ada menyebutkan kalau misal di prokrastinasi akademik yang matematika itu karena salah satunya gurunya kurang menyenangkan dan materinya sulit untuk dipelajari gitu. Baik. Dari ini ada kira-kira target yang ingin target perilaku yang ingin Adel capai itu apa dari prokrastinasi akademik ini? Targetnya yang aku capai itu rasa malasnya itu bisa lebih diimprove supaya rajin lagi. Baik. Berarti di sini ada dari prokrastinasi tadi pengennya itu untuk tidak melakukan prokrastinasi lagi gitu ya, dengan cara rasa malasnya itu kalau bisa direduksi atau dikurangi, begitu? Benar? Oke, Ibu catat ya. Rasa malas yang berkurang. Baik,
dari rasa malas yang berkurang itu tadi untuk Adel nanti target perilakunya untuk menjadi prokrastinasi akademik. Ibu ingin tanya kepada Adel, kalau misal dari keseluruhan semuanya nih, kalau misal Adel itu kira-kira hal yang membuat Adel paling semangat dalam bersekolah itu apa? Ada teman-teman gitu, jadi sama-sama kerjain bareng, bisa sambil guyon. Oke, ada teman-teman ya berarti yang membuat Adel semangat di sekolah. Ada teman. Kalau misal yang buat Adel semangat di sekolah ini ada teman-teman ini full, misal nih tadi kan Adel mengatakan bahwa bisa kalau misalnya sama teman-teman nih bisa guyon juga nih Bu. Terus kalau selain guyon ini adakah hal-hal yang positif yang didapat dari teman Adel? Bisa jadi kalau misalnya saya nggak ngerti pelajaran tersebut atau materi ini, kan bisa diajari teman-teman yang bisa gitu. Baik, Ibu paham tadi Adel kan juga mengatakan bahwa kalau misal selain guyon ini banyak nih Bu hal yang positif yang saya dapatkan dari teman. Kalau misal ada ada matematika yang kurang paham, misal di kelas itu ada teman yang bisa matematika, jago matematika, Adel bisa sharing ilmu lewat situ, gitu. Benar ya? Baik. Kemudian ada boleh tulis di sini. Jadi target perilakunya saya tidak melaksanakan prokrastinasi akademik. Baik. Ini kan target perilakunya juga saya tidak melaksanakan prokrastinasi akademik. Kemudian ada tadi juga mengatakan salah satunya yang membuat semangat di sekolah itu bertemu dengan teman-teman gitu. Dan bertemu dengan teman-teman pun Adel juga menyampaikan kepada ibu bahwa banyak hal positif yang didapatkan dari teman gitu ya. Kemudian selain itu yang membuat Adel semangat selain bertemu dengan teman-teman apa? Guru yang menyenangkan di sekolah, kayak cara mengajarnya itu bukan yang buku banget, tapi bisa menyampaikan lebih mudah dicerna gitu. Guru yang menyenangkan, kemudian ketika guru menyampaikan materi yang disampaikan itu nggak textbook banget gitu ya, berarti boleh nanti ada tulis di sininya guru yang menyenangkan dan teman. Baik. Selain itu, Adel dari prokrastinasi akademik nih. Tadi kan Adel pengennya mereduksi, menghindari rasa malas yang muncul itu tadi ya. Kemudian agar tidak terjadi prokrastinasi akademik. Kemudian dari sini Ibu pengen tahu juga selain dari guru yang menyenangkan dan teman ini, apakah ada faktor luar Adel yang membuat Adel semangat misal untuk mengerjakan tugas gitu? Tiba-tiba moodnya pengen belajar aja. Tapi sangat jarang. Berarti salah satu hal yang membuat semangat lagi tuh kadang moodnya tiba-tiba berubah. Oh kalau misalnya saya nggak ngerjain nih, ini tugasnya pasti keteteran kayak gitu. Berarti salah satunya juga yang membuat Adel dorongan positif dari luar itu membuat mood menjadi bagus. Boleh ditulis. Baik. Dari ini target perilaku yang Adel inginkan, kira-kira misal dibuat
rencana untuk kedepannya, rencana untuk tidak prokrastinasi akademik lagi, apakah bisa ada? Bisa. Boleh. Baik, berarti di sini ada boleh menuliskan untuk target perilaku untuk tidak melaksanakan prokrastinasi akademik ini. Kalau misal dari jangka 1 minggu dari sekarang bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Bisa ya. Ada sepertinya sangat semangat ya. Bisa gitu. Baik, jadi sebentar. Ini prokrastinasi akademik. Ini mungkin sebagai lembar komitmen ya ada. Baik, di sini misal hari ini hari Selasa, tuh mungkin ada boleh tulis di sini Selasa. Kemudian nanti di bawahnya boleh di hari berikutnya, Rabu selanjutnya dan sebagainya. Tulis di sini. Belajar, kemudian apa lagi tuh? Membantu boleh. Ya. Itu dulu. Ya, boleh. Habis itu dari kegiatan ini ada misal setelah pulang sekolah nih, misal membantu ibu dulu, kemudian baru belajar, terus apakah dari sini nantinya akan timbul rasa malas lagi? Iya. Biasanya udah capek gitu ya. Baik. Tadi juga misal di sekolah udah full kegiatan nih, udah padat, habis itu udah jenuh, lalu waktu belajar mulai timbul rasa malas, gitu. Dari rasa malas yang ada muncul ketika belajar, apakah dalam 1 atau 2 waktu gitu ketika belajar ada merasa nggak pernah malas sama sekali, mungkin dengan mendengarkan musik atau sebelum belajar saya sukanya ngemil nih Bu, atau gimana? Biasanya kalau sambil belajar itu harus sambil ngemil, sambil dengerin musik juga. Baik. Berarti di sini yang bisa memunculkan semangat dan menghindari rasa malas ada tadi ketika belajar, salah satunya dengan mendengarkan musik dan ngemil. Iya. Boleh ditulis di sini. Dan mendengarkan musik ya, berarti boleh. Jadi nanti ketika ada di hari berikutnya, ketika ada pulang sekolah, ada boleh menuliskan apa kegiatan yang ada lakukan. Kemudian kayak ini juga ketika belajar, cara untuk hari itu ada tidak memunculkan atau tidak muncul rasa malas itu seperti apa gitu ya. Boleh nanti ditulis di hari berikutnya gitu. Kemudian dari apa yang kita sampaikan tadi dari prokrastinasi akademik ini tadi, apakah dalam kurun waktu 1 minggu nanti kita bisa bahas lagi ada untuk mencapai progres yang ada inginkan? Iya. Bisa ya? Baik, dalam 1 minggu nanti kita bisa melanjutkan lagi untuk melaksanakan konseling, dan Ibu ingin melihat ketika nanti Adel sudah mencapai progresnya itu seperti apa gitu. Nah, di sini Adel juga bisa, kalau misal Adel sudah tidak hari pertama atau hari kedua Adel sudah tidak bisa tetap muncul rasa malas, itu nanti Adel bisa bertanya kepada ibu gitu. Kemudian kalau misal Adel rasa malasnya itu sudah sedikit demi sedikit tereduksi Bu, sudah hilang. Ketika saya belajar saya semangat lagi, karena menurut saya waktu itu ya memang saya pengennya belajar gitu. Nah
Adel boleh memberikan reward. Kalau anak sekarang kan pasti dapat apa nih kalau misal kita udah menjalankan sesuatu. Nah, nanti Adel bisa kasih reward untuk diri sendiri gitu. Sebagai penguatan positif ketika Adel sudah mencapai target yang ingin Adel inginkan gitu ya. Kemudian dari apa yang kita sampaikan tadi, apa yang Adel sampaikan pada Ibu, terus yang kita bahas tadi, adakah yang ingin Adel tanyakan? Sepertinya enggak dulu ya. Baik, sepertinya belum ya berarti. Baik, jadi dari ini yang kita bahas tadi, Ibu dapat simpulkan ya Adel? Ini sambil Ibu baca, kemudian nanti mungkin Adel ingin menambahkan atau menyanggah atau apapun boleh gitu. Baik, di sini tadi Adel mengatakan kepada Ibu bahwa di sini karena Adel banyak kegiatan di luar, kegiatan di sekolah juga, itu Adel melaksanakan prokrastinasi akademik gitu. Kemudian dari prokrastinasi akademik ini awal mulanya itu dari rasa malas, kemudian ada capek juga, terus guru yang kurang menyenangkan di bidang mata pelajaran tertentu gitu. Kemudian dari ini konsekuensinya itu kerjaan tidak maksimal karena mengerjakannya itu mepet-mepet sama deadline. Dan yang paling fatalnya itu ilmunya itu tidak masuk dan kita itu tidak bisa memahami. Ada pertama gitu ya. Kemudian dari ini target perilaku yang ingin Adel capai itu Adel tidak akan melaksanakan prokrastinasi akademik dengan menunda-nunda tugas atau ketika ada tugas langsung dikumpulkan gitu ya. Baik, kemudian di sini yang membuat Adel semangat itu salah satunya guru yang menyenangkan dan teman-teman di kelas. Itu dapat membuat mood Adel menjadi baik dan senang lagi gitu untuk belajar. Kemudian di sini Adel juga membuat lembar prokrastinasi akademik di mana setiap hari dalam 1 minggu, kurang waktu 1 minggu nanti Adel akan membuat list prioritas, to-do listnya gitu. Bisa dikerjakan ya mulai dari sekarang sampai dalam kurun waktu 1 minggu gitu ya. Baik, karena mungkin waktunya juga sudah cukup Adel. Terima kasih Adel sudah bertemu dengan Ibu, kemudian juga Adel sudah menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya Adel, dan semoga dalam waktu 1 minggu ini Adel benar-benar bisa memaksimalkan waktu dengan baik, kemudian juga benar-benar bisa untuk tidak melaksanakan prokrastinasi akademik gitu. Dan itu semoga juga akan berlanjut sampai nanti kelas 12 gitu ya. Dan semoga dilancarkan ketika nanti udah kelas 12 banyak ujian-ujian, jangan sampai Adel melaksanakan prokrastinasi akademik lagi gitu ya. Terima kasih Adel sudah hadir pada hari ini. Mungkin konseling hari ini dapat kita akhiri ya. Terima kasih Adel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.